Banyak loh masjid-masjid tua bersejarah yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Masjid Al-Mustafa di Jalan Ciremai Ujung, Bantar Jatikaum, Bogor. Masjid yang berdiri di tengah pemukiman padat ini dipercaya sebagai masjid tertua Kota Bogor yang menjadi saksi bisu penyebaran Islam di bumi Pajajaran. Tova tahu itu masjid salah satu tertua di Kota Bogor. Yang saya tahu itu masjid itu menghasilkan sumber mata air yang terkenal yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Katanya kalau di Masjid Al-Mustafa itu masih ada peninggalan Al-Quran yang umurnya udah ratusan tahun dan itu berupa tulisan tangan. Islam mulai berkembang di Tatar Sunda sekitar abad ke-15 ketika Raden Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi, memutuskan untuk memeluk Islam dengan berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Raden Walang Sungsang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon. Pada masa selanjutnya, Syarif Hidayatullah yang adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana naik tahta menjadi Sultan Cirebon, menggantikan sang paman. Ia dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Perkembangan Islam yang semakin meluas di Tatar Sunda membuat kerajaan Pajajaran semakin terdesak. Pada 1579, Pajajaran runtuh akibat serangan dari Kesultanan Banten. Terus Bogor selama kurang lebih satu abad ya hilang maksudnya itu bekas reruntuhan kerajaan Pakuan Pajajaran di sekitar kota Bogor, Batu Tulis, Kebon Raya, Empang dan sekitarnya sampai Bantar Jati. Ini kan selama kurang lebih satu abad tidak ada permukiman penduduk. Baru ditemukan kembali satu abad berikutnya setelah ada VOC atau Belanda ke sini. Belanda diantara lain nih waktu itu ada menak dari Sumedang yaitu Raden Tanujiwa membuka perkampungan baru di wilayah bekas Daye, ibu kota Pajajaran. Itu berada di sekitar Kebon Raya ke arah timur. Kebon Raya di timur, terutama di timur Sungai Ciliwung ya. Dari yang disebut dulu perkampungan diantaranya Kampung Baru, ada Empang dan lain-lainnya. Kawasan Bantar Jati disebut-sebut sebagai cikal bakal berdirinya kota Bogor karena menjadi tempat munculnya kampung baru setelah kehancuran Pajajaran. Dua orang penyebar Islam yang singgah di Kampung Baru lalu merintis pembangunan Masjid Al-Mustafa. Mereka adalah Tubagus Mustafa Bakri dari Banten dan Raden Dita Manggala asal Cirebon. Terdapat dua pendapat berbeda mengenai usia sebenarnya dari masjid tertua kota Bogor ini. Menurut pengurus masjid yang juga keturunan ke-6 dari pendiri Masjid Al-Mustafa, masjid dibangun sekitar tahun 1300-an. Jadi usianya sudah lebih dari 700 tahun. Sedangkan jika dilihat dari masa penyebaran Islam di Bogor, Masjid Al-Mustafa usianya baru menginjak 300 tahun saja. Air untuk kebutuhan Masjid Al-Mustafa dan warga sekitar diambil dari sumber mata air yang sama. Posisinya berjarak sekitar 300 meter dari masjid. Sejak dimanfaatkan airnya, ratusan tahun lalu sumber mata air ini tak pernah surut, meski saat musim kemarau sekalipun. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh tim dari Institut Pertanian Bogor, airnya bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak. Sebagian warga bahkan menganggapnya air barokah bisa untuk pengobatan penyakit medis dan non-medis. Ini salah satu contohnya saya sendiri, saya udah berapa tahun minum air dari sini, satu keluarga. Tidak ada apa-apa tanpa dimasak. Tidak bau, tidak apa, pokoknya segar aja. Itu informasinya bahwa air ini bisa di samping untuk minum sehari, bisa juga untuk bisa memberikan satu obat untuk sesuatu hal yang emang ada medis dan non medisnya. Kalau yang non medis pernah kami alhamdulillah dapat informasi setelah dikasih air dari sini, ada salah seorang warga yang katanya mau dioperasi. Ternyata begitu syariat ya, hakikatnya Allah yang menentukan, syariatnya dikasih air dari sini, alhamdulillah dia bisa sembuh. Yang sampai mau dioperasi kedua kali jadi tidak jadi. Jika berkunjung ke Masjid Al-Mustafa, jangan lewatkan kesempatan untuk berziarah ke makam pendirinya yang ada di dekat masjid, yaitu Raden Dita Manggala. Sementara makam Tubagus Mustafa Bakri ada di Tanah Suci Mekah.
Istimewa banget ya. Dengan berkunjung ke Masjid Al-Mustafa, banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Tapi ingat, tetap jaga kesopanan. Soalnya di Masjid Al-Mustafa, banyak kisah yang di luar nalar manusia. Belum lama, kurang lebih berapa bulan yang lalu ada tamu dari Mas wilayah Bogor juga ingin itikaf di sini. Kisah cerita dia itikaf di sini. Nah, sampai besok paginya saya tanya, Mas, gimana udah selesai itikafnya? Udah Pak, tapi alhamdulillah ada hasilnya Pak. Hasilnya apa Pak? Saya digambarkan di situ suatu bacaan. Ternyata bacaannya jelas sekali. Tapi ketika ada bacaan itu Pak, saya ternyata di belakang ada yang menghampiri. Menghampiri siapa Pak? Kucing besar. Kucing besar ternyata harimau. Mendekat saya mau hindar gimana, ya udah berhenti dengan di sini dengan suasana emang agak grogi juga. Setelah itu ternyata merbotnya nyalain lampu udah hilang. Itu kisah-kisah yang baru itu mah. Nah begitu setelah kajian seperti itu, zikirnya itu begitu subuh, kok ternyata zikir subuhnya sama dengan yang saya dikasih. Meski usianya sudah sangat tua, Masjid Al-Mustafa sampai sekarang masih aktif digunakan sebagai tempat beribadah dan dakwah Islam. Memasuki bulan Ramadan, aktivitas di masjid pastinya akan semakin padat oleh jemaah. Mereka datang untuk beribadah sekaligus berwisata religi di Masjid Al-Mustafa. Peninggalan bersejarah berupa Al-Quran serta naskah khutbah Jumat yang ditulis langsung oleh Tubagus Mustafa Bisri sampai kini masih tersimpan rapi. Kalau Al-Quran ini kisahnya itu ditulis oleh anaknya Mbah Mustafa Al-Bakri, yaitu anak pertama Mbah Hasan Arja. Mbah Hasan Arja ini adalah salah satu hafiz Quran juga yang pernah mukim di Arab Saudi. Kemudian beliau istilahnya menulis Al-Quran, mungkin nanti Al-Quran tulisannya bisa dilihat tanpa beda dengan Al-Quran biasa pokoknya. Tapi saking uniknya nggak ada garis-garisnya, bisa lurus, bisa rapih gitu. Kalau untuk perawatan sih belum ada ya. Kalau untuk dibaca mah ya kadang-kadang suka dibaca juga, masih bisa dibaca Al-Qurannya. Cuma harus hati-hati ketika istilahnya membuka lembar ke lembar. Soalnya itu mereka udah agak lama aja, khawatir takut rapuh. Di Masjid Al-Mustafa terdapat tradisi membersihkan selasar masjid dan Al-Quran kuno setiap seminggu sekali. Siapapun boleh ikut datang untuk membantu atau sekedar melihat prosesnya. Sementara dari Januari 2021 lalu, Masjid Al-Mustafa sedang membangun lantai 2 agar bisa menampung lebih banyak jamaah saat hari-hari besar keagamaan. Sayangnya belum bisa dipastikan kapan pembangunan lantai 2 akan rampung karena terkendala biaya. Jika berminat untuk membantu biaya pembangunan Masjid Al-Mustafa, datang aja langsung dan hubungi pengelolanya ya.